Mohon pencerahan Pak Ustaz tentang salawat syifa. Apakah ia bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Hadirin dan hadirat, salawat syifa ini yang berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang artinya, ya Allah, berilah rahmat, kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembuhkan hati dan penawarnya, dan kesejahteraan badan dan kesembuhannya, dan cahaya penglihatan dan sinarannya, dan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Hadirin dan hadirat, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tak boleh. Ustaz suka berlaku adil. Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Masing-masing ada dalil. Kata yang mengatakan boleh, kata mereka, kita tidak mendakwa Nabi Muhammad yang menyembuhkan, tapi Nabi Muhammad sebagai penyebab saja. Itu alasan mereka. Pendapat yang melarang mengatakan Nabi Muhammad bukan penyembuh. Asy-Syafi, yang menyembuh itu adalah Allah. Tib, dari kata tabib, penyembuh. Yang ini ada dalil, yang ini ada dalil. Berdasarkan apa yang Ustaz baca, Majelis Fatwa Mesir mengatakan boleh, dengan alasan yang pertama tadi. Nabi hanya penyebab saja. Fatwa daripada Arab Saudi dari sebelah pihak melarang. Sebab itu bermakna telah memberi Nabi Muhammad hak Allah Azza wa Jalla sebagai penyembuh. Tapi yang pasti, hadirin dan hadirat, salawat syifa ini atau salawat tibbi ini bukan datang dari Nabi. Dia direka oleh orang-orang dahulu, bukan dari Nabi. Ingin tahu salawat yang datang dari Nabi? Sila baca buku pedoman salat yang Ustaz tulis. Lebih kurang 7 salawat yang datang dari Nabi, tidak termasuk salawat syifa. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kamu sakit, baca doa. Azhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauk, shifaun la yughadiru saqama. Datang dari Nabi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Datang dari Nabi. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Datang dari Nabi. Bismillahi arqi min kulli syai'in yu'dzik. Sebagaimana yang diajar oleh malaikat pada Nabi ketika Nabi sakit. Mengapa tak baca itu? Cuma nasihat Ustaz secara singkat. Bukan karena Ustaz lulusan Arab Saudi.
Tapi Ustaz lebih cenderung dengan fatwa daripada Arab Saudi. Sebab bimbang. Dia boleh merosakkan akidah. Bimbang ya, bimbang. Ustaz tidak menuduh. Sebab ada hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribu." Tinggalkan apa yang meragukan kamu dan ambil apa yang sudah tidak ragu lagi. Untuk apa kita mengamalkan sesuatu yang meragukan? Apalagi salawat tersebut bukan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, itu jawaban Ustaz. Soalan yang kedua. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Salah satu doa yang Ustaz ajar dan Ustaz tulis di dalam buku doa. Kalau tak salah, doa yang ke-20. Yaitu doa agar terhindar daripada doa agar terhindar daripada musibah dunia dan akhirat. Betul. Dia adalah doa yang ke-20. Ustaz tak ingat muka surat berapa. Dalam doa tersebut yang saya selalu amalkan, saya ragu-ragu Pak Ustaz. Bunyi doa itu pada awalnya, Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asi. Kita baca ma yahulu atau ma tahulu. Jawabannya yang betul itu ma yahulu. Iya, bukan ta. Memang ada bacaan lain ma tahulu, tapi bila ada tambahan bihi, yang berbunyi begini. Bunyinya macam ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asi. Ma yahulu bainana. Tetapi kalau tambah bihi, tapi bila ditambah dengan bihi, kita baca ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Bila setelah tahulu ada bihi, betul, baca tahulu. Tapi bila tanpa bihi, kita baca ma yahulu bainana wa baina ma'asi. Bacaan tahulu, ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ada dua jenis bacaan. Mudah-mudahan boleh difahami. Dan yang Ustaz tulis itu tanpa bihi, maka bacaan yang betul adalah ma yahulu, sebagaimana yang tertulis. Mudah-mudahan kita boleh fahami. Pertanyaan berikutnya Pak Ustaz. Bolehkah kita berpakaian selain dari jubah Pak Ustaz? Boleh tak kita selaku wanita berpakaian selain jubah? Menutup punggung dan longgar. Dan manakala seluar jenis palazzo yang longgar, adakah boleh kita pakai? Ustaz pun tak tahu
seluar palazzo. Cuma disebut yang longgar. Penjelasan Ustaz begini. Dalam Islam, menutup aurat ini khasnya wanita. Seluruh tubuh kecuali muka dan tangan. Aurat wanita dalam salat, luar salat sama. Lebih-lebih lagi bila wanita tersebut berada di khalayak ramai atau bersama yang bukan mahram. Arahan dalam Islam tutup aurat bukan jenis pakaian. Itu sebabnya mana-mana bangsa mereka ada pakaian yang biasa mereka pakai. Orang Melayu terkenal dengan baju kurungnya, kebaya panjang. Orang Mesir, orang Lebanon terkenal dengan long dress. Orang Arab Saudi terkenal dengan abaya. Orang Sudan, mereka ada cara berpakaian sendiri dengan lilit-lilit. Orang Mauritania ada pakaian sendiri. Itu tidak ada masalah selagi menutup aurat. Orang India dengan baju panjangnya dan pakai seluar yang agak sempit. Orang Pakistan, wanitanya memakai baju agak panjang dan celananya, seluarnya lebar. Ulama Pakistan, setahu Ustaz, tak pernah mengatakan tak boleh pakai seluar. Yang penting tutup aurat. Berpakaianlah dengan pakaian yang kita rasa selesa. Ketika berada di Malaysia, barangkali kita pakai long dress, kita pakai kebaya panjang, kita pakai kurung. Tapi bila kita bermusafir, barangkali kita pakai seluar yang agak longgar, kemudian kita pakai kot, apalagi pergi ke negara-negara yang sejuk. Semuanya boleh, asal tutup aurat. Cuma kita tak setujulah kalau tutup aurat tapi sempit. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak rubba min kasiyatin ariyah fil akhirah. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia menutup aurat tetapi telanjang di akhirat. Satu di antaranya menutup aurat memang, tapi pakaiannya jarang-jarang. Seperti istilah dulu borket. Yang kedua maknanya, berapa banyak orang yang menutup aurat di dunia tapi telanjang di akhirat. Barangkali terlalu sempit. Nampak bodinya. Itu tak boleh. Tapi andai kata memakai celana atau seluar yang longgar, baju juga longgar, walau bukan namanya jilbab, boleh insya-Allah. Sebab ingat ya, sunnah Nabi ada dua. Yang pertama sunnah orfiyah, sunnah adat. Nabi sebagai orang Arab
Beliau berpakaian pakai jubah. Nabi tidak melarang orang yang pakai seluar. Sebab di negara lain barangkali tidak jubah. Sebagaimana laki-laki pakai baju kurung, sebagaimana perempuan pakai baju kebaya panjang kurung, dan negara lain juga berbeza-beza. Yang penting tutup aurat. Cuma ada nama sunnah orfiyah. Dari sudut tutup aurat, Nabi pakai jubah, wanitanya pakai abaya. Itu orfiyah. Orfiyah maknanya adat setempat. Dan satu lagi, sunnah syar'iyah. Sunnah syara', sunnah agama. Dan sunnah agama dalam hal ini tutup aurat. Tak kira apapun fashion atau pattern yang mereka gunakan. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz. Macam mana Pak Ustaz dengan salat-salat yang kita tinggal sejak bertahun-tahun dahulu? Perlukah kita qada atau hanya bertobat saja dan tidak mengulanginya? Hadirin dan hadirat, pertanyaan ini selalu kita dengar. Macam masalah tadilah. Masalah salawat syifa. Masing-masing ada membawa dalil. Dalam hal ini juga macam itu. Ada yang berpendapat wajib diqada dengan membawa dalil. Kata Nabi, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salat bagi orang yang tertidur ketika dia bangun. Salat bagi orang yang terlupa ketika dia ingat. Ada orang tidur sampai sekarang baru bangun, belum salat subuh. Sekaranglah masanya. Bersihkan badan, ambil uduk, salat. Begitu maknanya hadis tadi. Dia tidak niat qada boleh, dia tidak niat tunai juga boleh, walaupun subuhnya jam 12. Sebab kata Nabi, itu masanya salat orang yang tertidur. Dia bukan sengaja tidur. Kita terlupa baru saat ini, belum salat isya semalam. Sekarang masanya kita salat isya. Tak dosa. Okey. Berdasarkan hadis ini, orang berpendapat wajib salat yang kita tinggalkan dahulu. Alasannya, kalau orang lupa saja, mesti salat. Orang yang tertidur saja, mesti salat. Lebih-lebih lagi lah kalau salat itu ditinggalkan dengan sengaja. Maknanya dia ambil penjelasan atau dalil dari cara kias. Ulama yang mengatakan tak perlu qada. Kita perlu tahu juga dalil mereka. Pertama, kata mereka dalam bab ibadat tidak ada qiyas. Kata mereka la qiyasa fil ibadah. Tidak ada qiyas dalam bab ibadat. Qiyas hanya berlaku dalam bab muamalat. Kalau dulu perahan anggur diperam 2 minggu, resultnya jadi minuman yang memabukkan. Haram.
Hari ini bila ada perahan mangga, perahan apa sajalah buah-buahan yang bila diperam sekian minggu juga menghasilkan minuman yang memabukkan, hukumnya sama juga mabuk, dikiaskan dengan anggur. Itu bab muamalat. Tapi ibadat jangan dikias-kiaskan. Ini belum lagi kita bawa ayat 56. Maaf, 59, 60. 59 dan 60. Surat Maryam. Allah berfirman yang diawali dengan wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan muncul satu generasi yang buruk, yang tabiat mereka suka meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu. Mereka digolongkan sesat. Mereka akan dilempar dalam api neraka. Begitu hukuman ke atas orang yang meninggalkan salat dengan sengaja karena ikut hawa nafsu. Zaman bujang-bujang dulu pergi dengan girlfriend, pergi ke sinema, habis asar, habis maghrib, karena ikut hawa nafsu. Ajak meeting dengan staff, tak kira asar sampai maghrib, tak salat. Itu maknanya meninggalkan salat ikut hawa nafsu. Mereka akan menerima balasan, siksaan daripada Allah. Cuma apa kata Allah pada ayat berikut, ayat 60? Illa, kecuali man taba, orang yang tobat, wa amana, orang yang mantap imannya, wa amila salihah, dan beramal saleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala kecualikan yang meninggalkan dengan sengaja tadi ikut hawa nafsu tidak jadi sesat jika mereka buat 3 perkara. Taba, tobat. Sebab itu dosa mereka kepada Allah. Jangan ulang lagi. Tobat, semua kita tahu. Jangan ulang lagi, menyesal, berazam, tidak akan tinggalkan salat lagi. Itu tobat. Wa amana, mantapkan iman. Wa amila salihah, banyak-banyak buat amal saleh. Lalu apa kata Allah? Ulaika yadkhulunal jannah. Mereka akan dimasukkan dalam syurga. Allah tidak sebut kecuali orang yang qada. Illa man qada, tak ada. Yang ada illa man taba, tobat, wa amana, iman, wa amila salihan, dan beramal saleh. Nah, pilihlah mana kita yang mau ikut. Tapi bagi Ustaz cenderung tobat. Tobat. Kalau tidak ganti, silakanlah ganti. Apalagi sampai berpuluh-puluh tahun tak ganti. Tidak salat, tidak ganti. Tak tahu berapa jumlahnya. Yang mustahak banyakkan amal saleh. Sebab ada hadis sahih. Allah suruh malaikat periksa salat seseorang. Salat fardu. Bila dapat laporan dari malaikat, salat fardunya sempurna, ya Allah. Allah suruh tulis salatnya yang wajib itu sempurna. Kalau dapat laporan dari malaikat, salat wajibnya tak sempurna, ya Allah. Coba dengar apa kata Allah. Kamu periksa kalau banyak salat sunatnya.
Lalu diperiksa oleh malaikat. Ternyata salat sunatnya banyak. Lalu dilaporkan pada Allah. Apa jawab Allah? Kamu tampal kekurangan salat fardunya dengan salat sunat. Hadis sahih. Itu sebabnya dakwaan orang mengatakan tak boleh buat salat sunat selagi salat fardu belum habis diqada. Ustaz punya pandangan itu bercanggah statement itu. Wallahu a'lam. Ada satu komen daripada jemaah setelah Ustaz minta tim Ustaz kirim satu video tentang kesempurnaan salat. Hendaklah diawali dengan wuduk yang sempurna, kemudian kita takbir, kita anggaplah depan kita ini ada Kaabah, ketika rukuk, ketika sujud, dengan penuh khusyuk, memahami apa yang kita baca. InsyaAllah salat macam itulah salat yang sempurna. Lalu komen salah seorang jemaah, wah ini sesuai sangat dengan apa yang Nabi sebut, ya Ustaz, yaitu salatlah kamu seolah-olah itu adalah salat selamat tinggal. Ustaz jawab, betul. Cuma Ustaz nak tambah sedikit. Sabda Nabi dalam hadis sahih, salli salatal muwaddi'. Salatlah kamu seolah-olah salat yang kamu lakukan itu adalah salat yang terakhir. Muwaddi'. Dari kata wida', ada tawaf wida'. Maknanya tawaf perpisahan akan meninggalkan Makkah. Ada haji wida'. Haji Rasulullah. Begitu balik, beliau meninggal dunia. Wida'. Salli salatal muwaddi'. Salatlah kamu seolah-olah salat yang kamu lakukan itulah salat yang terakhir. Apa kesannya bila kita anggap salat yang kita lakukan itu terakhir? Tentu saja kita akan buat sesempurna mungkin. Begitulah semua amalan kalau boleh. Ramadan, anggaplah Ramadan itu Ramadan terakhir. Kalau umrah, anggaplah itu umrah yang terakhir. Haji, anggaplah haji itu haji yang terakhir. Salat, anggaplah salat itu salat yang terakhir. Sebab kesannya, bila kita anggap itulah last amal saleh yang kita lakukan, pasti kita akan lakukan dengan sesempurna mungkin. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Kita akhiri dengan